Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Cahyo Wibowo, salah satu dosen pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Satya-Wacan. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian yang sudah saya lakukan dengan judul Pemahaman Manajemen Berat Badan, Aktivitas Fisik, dan hubungannya dengan indeks massa tubuh pada siswa sekolah dasar. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah status gizi yang dialami oleh anak, khususnya anak usia sekolah. Status gizi dan aktivitas fisik merupakan faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Beberapa penelitian menjelaskan tentang pengaruh dari indeks massa tubuh atau IMT pada level kebugaran dan kemampuan aerobik seseorang. Untuk tetap memiliki IMT yang ideal, setiap anak harus memiliki kebiasaan pola hidup sehat, antara lain dengan melakukan aktivitas fisik, memilih makanan sehat, dan memahami faktor resiko obesitas. Sekolah Dasar Islam Kurma adalah sekolah yang berada di Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan studi pendahuluan yang sudah dilakukan, masih banyak siswa SD Islam Kurma yang kurang menyadari pentingnya kesehatan untuk tubuh mereka. Siswa masih banyak mengkonsumsi makanan yang sembarangan dan kurang melakukan aktivitas fisik. Siswa SD Islam Kurma banyak yang memiliki IMT yang dikatakan kurang ideal. Jadi, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan pemahaman manajemen berat badan dan aktivitas fisik terhadap indeks massa tubuh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara manajemen berat badan dan aktivitas fisik dengan indeks massa tubuh siswa sekolah dasar, khususnya adalah usia 11-12 tahun. Metode dalam penelitian ini menggunakan desain analitik observasional dengan pendekatan cross-seksional yang dilakukan di SD Islam Kurma Salatiga dengan jumlah responden 34. Kemudian instrumen yang digunakan adalah yang pertama kuesioner pemahaman manajemen berat badan, kemudian kuesioner physical activity atau biasa disingkat dengan PEGC, kemudian timbangan berat badan dan mikrotois statometer. Analisis dalam penelitian ini menggunakan uji korelasi bivariate person dan kemudian dilanjutkan dengan uji regresi linear berganda yang sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik untuk memenuhi persyaratan dari uji regresi tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan distribusi frekuensi menjelaskan siswa dengan pemahaman manajemen berat badan cukup yang masuk pada kategori IMT gemuk sebesar 23,5%. Siswa dengan pemahaman manajemen berat badan rendah yang masuk dalam kategori IMT kurus sebesar 2,8%. Kategori IMT normal 50% dan kategori IMT gemuk 20,5%. Selanjutnya pada level aktivitas fisik sedang, siswa yang termasuk pada kategori IMT gemuk sebesar 11,7%. Aktivitas fisik rendah pada kategori IMT normal sebesar 50%. Kemudian kategori IMT gemuk sebesar 32,3%. Siswa dengan level aktivitas fisik sangat rendah yang termasuk pada kategori IMT kursus sebesar 5,8%. Berdasarkan hasil distribusi frekuensi pemahaman manajemen berat badan, aktivitas fisik, dan indeks massa tubuh pada siswa SD Islam Kurma, dapat disimpulkan bahwa mayoritas siswa memiliki pemahaman manajemen berat badan yang masih rendah, serta level aktivitas fisik yang rendah juga. Selanjutnya adalah berdasarkan uji korelasi bivariate person. Diketahui nilai signifikansi atau P pemahaman manajemen berat badan dengan IMT sebesar 0,024, lebih kecil dari 0,05. Berarti menjelaskan adanya hubungan antara variabel pemahaman manajemen berat badan dengan variabel IMT. Selanjutnya, variabel aktivitas fisik dengan IMT adalah sebesar 0,00 atau lebih kecil dari 0,05. Menjelaskan adanya hubungan aktivitas fisik dengan IMT berdasarkan nilai Pearson correlation. Diketahui skor R hitung pada hubungan antar variabel pemahaman manajemen berat badan dengan IMT sebesar 0,386 lebih besar dari 0,339. Maka dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara variabel pemahaman manajemen berat badan dengan IMT. Selanjutnya, variabel
aktivitas fisik dengan IMT sebesar 0,571 lebih besar dari 0,339, yang berarti bahwa adanya hubungan atau korelasi antar variabel aktivitas fisik dengan IMT atau disebut dengan hubungan secara simultan. Selanjutnya adalah pada regresi linear berganda diketahui nilai R2 atau R2 adalah 0,342 atau sama dengan 34,2%, yang berarti bahwa variabel pemahaman manajemen berat badan dan aktivitas fisik secara simultan berpengaruh terhadap IMT sebesar 34,2%. Sedangkan sisanya 65,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel penelitian. Selanjutnya adalah berdasarkan uji T parsial. Diketahui nilai signifikansi pemahaman manajemen berat badan adalah 0,399, lebih besar daripada 0,05. Dan nilai T hitung sebesar 0,856, lebih kecil dari T tabel yaitu 2,040. Maka dapat ditarik kesimpulan tidak ada hubungan variabel pemahaman manajemen berat badan terhadap variabel indeks massa tubuh. Selanjutnya, variabel aktivitas fisik memiliki nilai signifikansi sebesar 0,005 lebih kecil daripada 0,05. Nilai T hitung 3,016 lebih besar daripada T tabel yaitu 2,040. Oleh sebab itu dapat disimpulkan terdapat hubungan variabel aktivitas fisik terhadap variabel indeks massa tubuh, atau secara parsial manajemen berat badan, pemahaman manajemen berat badan tidak ada hubungannya dengan indeks massa tubuh. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah berdasarkan analisis simultan, pemahaman manajemen berat badan dan aktivitas fisik memiliki hubungan terhadap indeks massa tubuh siswa sekolah dasar. Sedangkan secara parsial, aktivitas fisik memiliki hubungan terhadap indeks massa tubuh. Sedangkan pemahaman manajemen berat badan tidak memiliki hubungan terhadap variabel indeks massa tubuh. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan dari hasil penelitian saya dengan judul Pemahaman Manajemen Berat Badan, Aktivitas Fisik dan Hubungannya dengan Indeks Massa Tubuh. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.